Baik, selanjutnya kita di agenda ini ada sambutan dari tamu undangan yaitu Bapak Dr. Zuhairi Misrawi. Cuman saya masih nunggu berita dari Pak Guna. Oh sudah, selamat datang Pak Gusmis yang telah bergabung dari jauh dari ya, kami di sini sedang melakukan secara virtual, jadi sangat pas nih Pak. Jadi sebagai Dubes memberikan arahan yang berbeda mungkin topiknya dari yang sebelumnya dalam tampilan jalsa kali ini. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak Dr. Gus Zuhairi Misrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashabal fadilah wa fi muqaddimatihim Amir Jamaat Ahmadiyah Talallahu umrah wa azza hayatah. Salam ta'zim dari Tunisia kepada segenap pengurus besar Jamaat Ahmadiyah. Saya melihat ini sepertinya acaranya digelar di Balikpapan kalau tidak salah ini. Jadi saya tadi mendengar tiga ceramah sebelum saya. Alhamdulillah di Tunisia sekarang pukul 9 pagi. Jadi bedanya 6 jam dari Tunisia ke Jakarta. Tetapi walaupun begitu hati kita tetap tersambung dalam semangat pengabdian perjuangan untuk mewujudkan Islam damai dengan memperkuat ukhuwah yang berlandaskan cinta tanah air. Saya melihat di depan ada Pak Supardi, salam hangat Pak Supardi, lalu kemudian ada Maulana Maksum, ada Maulana Basuki, ada Pak Ukun, ada Kang Deden. Alhamdulillah saya masih hafal nama-namanya. Jadi ketika Saudara Yendra menyampaikan akan digelar jalsah tanggal 14 tanggal 15 atau 14 Januari, saya langsung minta sama Yendra, saya ngisi jalsah. Jadi ini yang minta bukan panitia, tapi saya minta untuk menyapa Jamaah Ahmadiyah. Dan karena saya kangen betul dengan suasana jalsah, kalau tidak salah sejak tahun 2005, saya tidak pernah absen dalam forum-forum jalsah. Forum jalsah pertama saya masih ingat itu di Cilangkap, yang sangat besar waktu itu, mungkin yang terbesar dalam jalsah yang saya ikuti, itu ada sekitar 5.000-6.000 orang. Saya masih ingat waktu itu momennya, wah ternyata Ahmadiyah besar juga. Lalu kemudian saya masih ingat itu jalsah tahun 2005 atau 2006 itu Pak Anwar, saya orang Sumeneb, rupanya ada orang Sumeneb yang jadi Ahmadiyah. Jadi betulan saya orang Sumeneb, jadi sama saja. Tapi apapun, salam hormat saya dari Tunisia. Sebagai duta besar, dulu sebagai santri biasa, sebagai sahabat dari jamaat, atau mungkin bagian dari keluarga besar Jamaat Ahmadiyah, saya baru 2 hari di Tunisia ini bertugas, dan menjadi bagian dari bagaimana Indonesia berperan di dunia, membangun persahabatan, membangun
persaudaraan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Para pengurus dan segenap anggota Jamaat Ahmadiyah di seluruh tanah air, saya ini duta besar untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga untuk Jamaat Ahmadiyah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita alhamdulillah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi warga negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia, tanggung jawabnya tadi disampaikan oleh Yendra, yaitu mencintai Indonesia sepenuh hati. Karena bagaimanapun Indonesia ini adalah rumah kita. Dan yang kedua tentu adalah membangun Indonesia. Saya tadi melihat dan merasakan langsung apa yang sudah dilakukan oleh Jamaat Ahmadiyah di Indonesia ini dalam banyak hal. Tadi yang terbaru, peneliti di BRIN dalam bidang perubahan iklim, itu betul-betul sangat menggembirakan, sangat membanggakan. Saya ini kalau tidak jadi duta besar, ya tidak tahu perubahan iklim. Sebagai duta besar, saya diberi pembekalan bahwa perubahan iklim itu menjadi diskursus global, di mana Indonesia salah satu menjadi kekuatan besar dalam bagaimana menjaga, mengantisipasi perubahan iklim itu sendiri. Jadi kalau salah satu peneliti mudanya dari Ahmadiyah, saya kok semakin yakin bahwa Ahmadiyah itu bisa berperan besar di Indonesia, memberikan karya dan sumbangsih terbaiknya. Jadi kalau Ahmadiyah berperan lebih untuk Indonesia, maka yang akan mendapatkan maslahat, manfaat dari peran-peran Ahmadiyah ini adalah seluruh warga negara Indonesia. Kalau saya melihat jalsa hari ini dengan latar belakang peta Indonesia dengan warna merah putih sama dengan latar saya ini, saya sekali lagi melihat masa depan yang cerah bagi Indonesia, masa depan yang cerah bagi Jamaat Ahmadiyah. Karena salah satu anggotanya sudah ada yang jadi duta besar, ya saya ini. maka sekali lagi seluruh anggota Jamaat Ahmadiyah menurut saya pribadi memang harus memberikan pengabdian terbaiknya kepada bumi pertiwi. Dengan apa? Dengan cara menebarkan kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jamaat Ahmadiyah. Saya melihat peran-peran yang dilakukan oleh Mubalil. Tadi ada Maulana Rakiman yang disebut sebagai Duta Pancasila. Itu menunjukkan Ahmadiyah bisa berperan. Humanity First. Itu luar biasa. Peran-perannya harus terus dilanjutkan. Lalu saya melihat bagaimana kalangan perempuan dari Ahmadiyah sangat membanggakan. Oleh karena itu, jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir, jangan pernah kehilangan kebanggaan. Sama seperti saya, mungkin kalau lihat saya dulu di jalsa-jalsa, siapa membayangkan Gusmis akan menjadi duta besar? Ya kan? Ya aktivis biasa yang setia membela jamaat untuk menjaga Indonesia. Tapi alhamdulillah mendapatkan keberkahan luar biasa, bisa memberikan pengabdian dan dedikasinya untuk Indonesia. Saya sendiri jujur ini, saya menjadi duta besar karena doa-doa jamaat kepada saya, kepada keluarga saya, yang kemudian saya ya orang kampung, orang Madura yang kelihatan seperti ini, nggak ada potongan jadi duta besar. Tapi dengan doa-doa dari jamaat semua, perhatiannya, kesetiakawanannya, keramah tamahannya, ini yang menguatkan siapapun dari kita. Jangan pernah bersedih. Karena seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, proklamator kita, bahwa
tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadi perjuangan pengkhidmatan yang dilakukan oleh Jamaat Ahmadiyah sekecil apapun, dan saya kira tidak kecil, pengkhidmatannya sangat luar biasa, sangat besar. Maka itu semua tidak akan pernah sia-sia. Maka sekali lagi seluruh Jamaat Ahmadiyah mubarak atas jalsah. Ini hikmahnya kalau secara online saya bisa ikut. Kalau enggak nanti tiketnya mahal sekali. Hadir jalsah. Jadi hikmahnya insya Allah silahkan kalau ada kegiatan-kegiatan jamaat, saya mau diundang. Saya seperti lagu Gusmis masih seperti yang dulu, tidak akan pernah berubah. Yang berubah sekarang gajinya dolar, itu aja. Jadi saya sampaikan sama Pak Amir, selama saya menjabat sebagai duta besar, saya haram menerima amplop termasuk dari jamaat. Jadi insya Allah sekali lagi mubarak sekali lagi untuk Jalsah Salanah tahun ini, terus mengabdi Indonesia, terus tersenyum, terus bergandengan tangan, rabtahnya di seluruh Nusantara. Saatnya sekarang rabtah. Sampaikan salam saya kepada sahabat-sahabat saya di Nahdlatul Ulama di seluruh tanah air. Sampaikan salam saya kepada seluruh pengurus kader, petugas partai dari PDI Perjuangan, bahwa kita ini harus membangun Indonesia secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang merasa lebih dari yang lain. Seperti kata Bung Karno, semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Salam takdim saya untuk Amir Jamaat Nasional, mudah-mudahan sehat. Saya tunggu Pak Amir di Tunisia nanti sebelum jalsah, nanti bareng saya. Pada seluruh jamaat Ahmadiyah, kalau ke Tunis tidak lapor ke saya, nanti saya suruh balik lagi ke Jakarta. Jadi kalau akan jalan-jalan ke Tunisia, karena ini sekitar Eropa ya, kita bertangga dengan Italia, dengan Spanyol, dengan Prancis, dengan Portugal, Yunani, lalu kemudian bertangga dengan Turki juga, dengan Libya, Maroko, Aljazair. Jadi kalau muter-muter sekitar sini, silahkan kabarin saya, nanti akan saya jemput dan jalan-jalan naik Mercy Duta Besar. Jadi, sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan saya bisa menunaikan tugas ini, tugas negara yang tidak mudah, tapi insya Allah ya kalau saya berhasil mendampingi jamaat, insya Allah saya berhasil menunaikan tugas yang tidak mudah ini. Jazakumullah khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah atas sambutan yang disampaikan oleh Dr. Zuhairi Gusmis Misrawi yang saat ini menyampaikan dengan baju sebagai duta besar Tunisia yang alhamdulillah beliau tidak pernah absen untuk hadir atau memberikan sambutan di setiap kegiatan jemaat kita.